depan. Oh, oh, bagaimana aku bilang, hatiku berdebar kencang bila matamu memandang. Aku terpeluk bayangan. Oh, oh, bagaimana aku bilang, getar yang ada di dalam. Inginnya aku katakan, milikilah aku sayang. Bagaimana ku bilang, bagaimana katakan, bagaimana ku bilang, bagaimana katakan. Oh, oh. Saya mau istirahat dulu. Saya temani. Nggak usah. Saya mau nulis. Nanti nggak bisa nulis. Ya? Oke. Sampai ketemu nanti malam di restoran ya. Roni, apa-apaan kamu? Saya nggak enak. Nanti dilihat orang kita berduaan di kamar hotel begini. Ayo cepat keluar. Jangan pura-pura tidak tahu, Laila. Kita sama-sama tahu. Kamu kesepian. Kamu wanita normal. Saya bisa membantu kamu melupakan kesedihan kamu. Jangan kurang ajar kamu. Alah, jangan jual mahal. Tidak seorang pun tahu kita di sini. Percayalah, saya bisa membantu kamu melupakan Guntur. Lupakan semua persoalan kamu. Saya akan membuatmu bahagia, Lela. Kenapa keras kepala? Sudah jelas, Guntur tidak peduli lagi sama kamu, Lela. Kenapa tidak kamu nikmati apa yang bisa kamu nikmati sekarang? Saya tidak menyangka pikiran kamu serendah ini, Roni. Allah, saya tahu kamu juga suka sama saya. Jangan malu-malu, Lela. Kita sudah sama-sama dewasa. Kita... Lela? 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 Operator, tolong kirim ambulans. Kamar 105. Iya. Lela. Kemana kamu semalam, ha? Mami kan sudah bilang kalau kamu itu bertugas di hotel-hotel bintang 5. Si Nuning bilang kalau dia lihat kamu di Timung. Ngapain kamu di bar murahan macam itu? Sebenarnya tujuan saya ke sini, saya mau cari Agung, Ma. Oh, jadi kamu manfaatkan tempat ini untuk mencapai tujuan kamu? Iya? Tolonglah saya, Ma. Saya janji, kalau saya berhasil mendapatkan Agung,
Saya akan kerja di sini seumur hidup saya. Saya udah gak punya siapa-siapa lagi. Saya hanya ingin menebus kesalahan saya dengan menyelamatkan bayi yang tidak berdosa itu dari tangan penculik. Dan saya hampir berhasil, Mam. Saya tahu Agung ada di mana. Saya sudah berhasil mendapatkan informasi dari teman Wagimin. Halo, Halo, selamat siang. Bisa bicara dengan Ibu Tuti dari siapa ini? dari Guntur. Oh, sebentar ya. Mam, ada telepon dari Pak Guntur. Mam, tolong jangan bilang saya ada di sini. Jangan bilang apa-apa. Biarkan saya berusaha menyelesaikan urusan saya sendiri, Mam. Halo. Bu, Widya belum pulang juga ya? Belum, dia belum pulang. Ada yang mau disampaikan? Saya butuh dia, Bu. Saya ini kecelakaan. Kaki saya terkilir agak parah. Saya nggak bisa kemana-mana, Bu. Tolong segera beritahu dia untuk telepon ke hotel secepatnya. Baik, baik. Nanti saya sampaikan. Ya. Makasih ya, Bu ya. Apa yang terjadi, Roni? Saya kan sudah minta kamu mengawasi Leila supaya dia jangan terlalu lelah dan banyak istirahat. Justru ini terjadi waktu kita lagi santai, Om. Maksud kamu? Roni kan mengajak saya untuk bersama-sama berakhir pekan. Tapi saya justru malah kambuh. Leila, pokoknya mulai sekarang kamu harus dengar kata-kata Om. Kamu tidak punya pilihan selain kamu harus dirawat di rumah sakit ini. Iya, Om. Kelihatannya saya memang nggak punya pilihan lain. Kamu juga, Roni. Kamu nggak boleh teledor lagi. Dong Mas, jangan minum terus. Kita pergi dari sini yuk. Di sini terlalu berisik. Saya kan kepingin berduaan aja sama Mas. Aneh, perempuan secantik kamu keluyuran tempat beginian. Kenapa? Biasanya saya memang nggak pernah di sini sih. Tapi gara-gara kemarin saya ketemu sama Mas, saya jadi pengen kesini lagi biar ketemu sama Mas. Yuk Mas, yuk. Mas, atau enggak kita ke rumah Mas aja biar lebih santai. Daripada kalau kita ke hotel buang-buang uang, ya enggak? Yuk. Ini rumah. Iya, Boy. Min! Imin!
Pagi, Min. Min. Loh, kok nggak dikunci? Masuk. Ngapa gue, Min? Ngapain Mas bawa perempuan itu kemari? Emangnya kenapa? Aku cuma mau seneng-seneng. Mumpung si Yanti gak bisa macem-macem. Minggat! Mas tahu siapa dia? Brengsek kamu! Kamu culik aku! Mana aku? Kembalikan dia! Brengsek, kembali aku! Kembali aku! Kembali dia, kembali! Cepetan sekarang! Perempuan sundel mau menjebak aku kamu. Lepas! Kamu semua akan ditangkap polisi! Brengsek kamu! Masuk! Bukan pintunya! Kamu semua ditangkap polisi nanti! Orang yang polisi polisian puncu dilawan setan. Ingat, so. Lepasin saya! Kalian nanti ditangkap polisi! Lepasin saya! Buka pintunya! Agung! Maafin saya, Agung! Maafin saya, ibunya? Bukan. Saya ini iblis. Iblis yang menyerumuskan dia ke tangan penculik itu. Aku berjanji akan memberikan kamu lagi ke tangan papamu. Percuma. Siapa yang bisa melawan Jimin dan Mas Ponco? Nasib kita berakhir di kamar ini. Kalian siapa? Saya istrinya Mas Ponco. Sama istri dan ibu mertuanya saja dia tega. Apalagi sama kamu yang bukan siapa-siapa. Dia pasti menghabisi kita bertiga setelah dia mendapatkan uang tebusan untuk anak ini. Tapi kamu nggak apa-apa kan, Gun? Saya nggak apa-apa, Bu. Tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya nggak bisa jalan, Bu. Saya rasa lebih baik saya lapor polisi aja lah. Tapi bagaimana dengan Agung? Keselamatannya bisa terancam kalau kamu melibatkan polisi, Gun. Cuma itu yang bisa saya lakukan sekarang, Bu. Bagaimana kabar Lela? Kelihatannya dia sengaja menghindar dari ibu. Barangkali dia merasa kamu kurang memperhatikan dia, Gun. Bu, saya sudah coba telepon dia. Tapi dia berakhir pekan dengan asistennya, Bu. Asistennya? Iya. Namanya Roni. Laki-laki, Bu. Oh, barangkali yang bicara di telepon dengan ibu tempo hari. Saya sadar, Bu. Belakangan ini saya sibuk mengurus Agung. Sepertinya saya nggak ada waktu buat Laila. Tapi saya harap tidak semudah itu Laila memindahkan hatinya pada laki-laki lain, Bu. Kamu sendiri yang bilang tidak semudah itu memindahkan rasa cinta kita ke lain hati, Ron. Maafkan saya. Saya hilaf. Saya menyukai kamu hanya sebagai seorang teman. Tidak lebih dari itu. Karena saya berikan hati saya sepenuhnya hanya untuk Guntur, Ron. Saya sudah banyak berbohong sama kamu. Maksud kamu?
Semua yang saya ceritakan tentang Guntur, ibunya dan Widya, tidak ada yang benar. Jadi? Saya bohong supaya kamu melupakan Guntur. Saya bohong tentang Widya dan Guntur. Tapi saya tidak bohong tentang perasaan saya sendiri. Saya betul-betul jatuh cinta padamu, Laila. Bahkan sekarang, saya makin kagum melihat keteguhan dan kesetiaanmu pada Guntur. Itu membuat mata saya terbuka bahwa saya tidak mungkin merebut kamu dari Guntur. Ya, bagi saya memang tidak ada pilihan lain. Seandainya saya ini tidak ada jodoh dengan Guntur, saya juga sudah memutuskan untuk hidup sendiri selamanya. Itu cuma alasan. Dia sengaja ngulur-ngulur waktu. Bojoi gue. Min, kita nggak bisa lama-lamanya ke perempuan-perempuan itu. Kamu harus bereskan sekarang. Sekarang, Min. Baik Mas. Saya akan hubungi dia lagi. Kalau dia masih macam-macam juga, baru kita habisi sekalian anak kecil itu. Sementara kamu pergi, aku akan bereskan mereka satu-satu. Supaya begitu kita dapat uang, kita bisa segera pergi dari sini. Baik, Mas. Tapi Mas Ponco punya pistol. Kita nggak bisa melawan dia. Dia boleh saja punya senjata. Tapi aku punya otak yang lebih pintar dari dia. Ingat, besok sebelum subuh, uang itu harus sudah siap. 1 jam sebelum transaksi, akan saya hubungi lagi untuk menentukan lokasinya. Awas, kalau saya sampai mencium sesuatu yang tidak beres, anak itu akan segera saya dor. Ngerti? Iya, iya, baik, baik. Anak itu kejang, badannya dingin dan kaku. Jangan-jangan dia sudah meninggal. Kenapa? Nggak apa-apa kok. Wit, kamu terluka, Wit. Cepat panggil ambulans. Wit, kamu harus ke rumah sakit, Wit. Kalian cari bantuan. Panggil polisi untuk melingkus Ponco.
Saya harus membawa Agung ke ayahnya. Tapi nggak mungkin. Luka kamu parah. Saya masih kuat. Saya harus memenuhi janji saya pada ayah. Aku akan memenuhi janjiku. Membawamu ke papamu. Ya, Gun. Baik-baik. Iya. 200 juta? Iya, Dan. Dari mana Guntur punya uang sebanyak itu, Mbak? Dan yang lebih mengkhawatirkan, Guntur sekarang sedang terkapar di kamar hotel. Dia nggak bisa jalan. Kakinya terkilir cukup parah. Dan subuh ini, penculiknya minta ketemu. Kalau tidak, mereka akan mencelakakan Agung. Cucuku. Sabar, Mbak. Sabar. Lebih baik kita berdoa, minta pertolongan dan perlindungan Allah. Di saat manusia nggak bisa berbuat apa-apa, Allah akan selalu menunjukkan kuasanya. Percayalah. Sudah, Bu. Ibu nggak tahu nomor telepon polisinya ya? Aduh, Ibu bagaimana sih? Jangan bergerak kamu. Yanti, hati-hati. Jangan main-main. Aku suamimu. Suami macam apa? Kamu mau rampas perhiasanku, bersekongkol sama Wakimin, sekarang kamu kurung aku dan ibuku. Yanti, berikan pistol itu. Kalau kamu tembak aku, kamu bisa berurusan dengan polisi. Kamu bisa dituduh membunuh. Sini pistol. Bu, cepat keluar. Minta bantuan sama tetangga. Iya ya. Jangan coba-coba bergerak. Kamu pikir aku nggak berani nembak kamu? Yanti, aku sadar, aku hilaf. Seharusnya aku lebih memikirkan kamu daripada uang. Memang sebetulnya anak itu bisa jadi anak kita, ya. Tapi kamu biarkan perempuan itu bawa pergi aku. Padahal kita nggak tahu siapa dia. Kita nggak tahu apa ceritanya dia itu benar atau bohong, ya kan? Siapa tahu dia punya niat yang sama. Dia cuma mau mendapat tebusan dari anak itu. Kemana kamu? Dasar perempuan geblek! Beraninya kamu ngelawan aku, hah? Makanya jangan sok jagoan. Kalian pikir kalian bisa melawan kami? Min, perempuan itu berhasil bawa kabur anak itu, tahu? Gawat. Rencana saya bisa berantakan.
Soalnya subuh ini bapaknya janji menemui saya dan membawa uang tebusan itu di sebuah tempat. Bagaimana nih Mas? Kok anak itu gak ada? Mana mungkin dia mau menyerahkan uang itu? Min, masih ada satu jalan. Aku yakin tembakanku mengenai perempuan itu. Maksud Mas, dia tertembak? Yo, dia mungkin belum jauh. Kalau kita cepat, kita masih bisa mengejar mereka. Bagaimana dengan mereka? Untuk sementara mereka aman di sini. Kita bereskan nanti. Ikat dia, Min. Ayo, Min. Ya, saya masih ingat kasusnya. Jadi penculik sudah menghubungi Anda? Betul, tapi dia belum menentukan lokasinya, Pak. Oke, kami akan segera ke hotel untuk mencatat keterangan Anda dan membicarakan langkah selanjutnya. Baik, terima kasih. Sersan Adi, siapkan satu tim segera. Siap, laksanakan. Halo? Astaga, Non Laila. Ada apa, Non? Apa? Sekarang? Baik, Non. Akan saya siapkan pakaiannya segera. Iya, iya. Ya Allah, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dengan Non Laila. Mbak Nani, bangun Mbak. Kenapa Dan? Guntur telepon? Enggak, saya cuma mau ajak Mbak tidur di kamar. Mbak harus istirahat. Mana saya bisa istirahat Dan? Rasanya saya nggak sabar ingin cepat-cepat subuh. Karena saya ingin tahu bagaimana nasib cucu saya. Saya ngerti perasaan Mbak. Bagaimana kalau kita gantian? Sekarang Mbak tidur dulu, biar saya yang menunggu kalau ada telepon dari Guntur. Ya. Saya janji Mbak, nanti kalau ada telepon dari Guntur, pasti Mbak saya bangunkan. Ya. Soalnya tadi kita habisi sekalian yang kita sama ibunya. Lah, kok ngono? Soalnya saya takut perempuan itu sudah keburu lapor ke polisi. Dia memberitahukan lokasi rumah Mas. Utak tero! Goblok gue! Kenapa gak bilang dari tadi? Kita gak mungkin kembali ke rumah. Kemungkinan polisi udah tahu lokasi kejadian perempuan brengsek itu. Asu! Kecuali kalau kita berhasil menemukan perempuan itu, Mas. Iki gara gue! Kita sudah terlalu jauh. Daripada kita ketangkep dan kita nggak dapat apa-apa. Lu apa awak dewe? Nekat. Ayo kita cari dia sampai dapat. Ayo. Bu Nani sedang istirahat. Maaf mengganggu. Saya tahu ini sudah terlalu malam, Bu. Tapi ada soal penting yang harus saya tanyakan. Siapa Dan? Guntur? Bukan, dari Dokter Alfian. Katanya penting. Dokter Alfian? Iya. Ini Mbak. Halo? Oh, selamat malam Bu Nani. Maaf saya mengganggu, Bu. Ada apa ya, Dok? Begini, Bu. Saya baru saja menerima kabar dari rumah sakit bahwa Laila sudah tidak ada di kamarnya, Bu. Di rumah sakit? Saya malah kok nggak tahu kalau Laila di rumah sakit. Memangnya kenapa, Dok? Apa ginjalnya komplikasi lagi? Ya, begitulah, Bu. Tapi setelah suster jaga mengecek ke kamarnya, mereka bilang Laila sudah tidak ada, Bu. Saya sudah nelpon ke rumahnya, Bu.
Tapi pembantunya bilang, Lela hanya mengambil pakaiannya dan naik taksi. Dan saya kira dia pergi ke sini, ke rumahnya Guntur, Bu. Jadi nggak ada yang tahu, Bu, kemana Lela pergi dan kenapa dia pergi? Ibu rasa nggak mungkin dia ke rumah. Karena dia kan tahu kamu masih di Jogja. Aduh, Bu. Saya ini nggak tahu harus mikir apa lagi, Bu. Otak saya ini sudah buntu rasanya. Satu masalah belum selesai, masih ada masalah baru lagi. Mungkin dia mau menyusul kamu ke Jogja. Malam-malam begini ya mana mungkin, Bu. Lagi pula naik apa, Bu? Ya, mungkin dia sengaja kabur dari rumah sakit malam-malam. Karena kalau siang pasti nggak bisa dia kabur dari sana. Kalau memang benar, apa yang bisa saya lakukan, Bu? Laila. Maafkan ibu ya, Gun. Ibu tahu kamu sedang kalut sekarang. Tapi kalau ibu nggak menyampaikan soal Laila ini, ibu takut salah. Nggak apa-apa lah, Bu. Saya cuma bingung lihat Laila. Kok sikapnya aneh begini? Padahal dia tahu saya sedang mengalami masalah besar. Dia nggak bilang apa-apa sama kamu. Enggak tuh Pak Dokter. Sama siapa dia di taksi? Sama Roni. Roni? Itu pegawai barunya Non Laila. Tiap hari datang membantu mengetik naskah cerita Non Laila. Loh, Roni kan orang yang baru dia kenal. Aneh. Kenapa malah dia melarikan diri sama Roni? Saya juga bingung tuh Pak Dokter. Saya nggak berani banyak tanya. Dan sepertinya Non Laila buru-buru. Kamu tahu nggak bagaimana menghubungi Roni? Nomor telepon dan alamatnya sih pasti ada di buku telepon Non Laila. Mau saya carikan, Dok? Ya, tolong carikan ya, Nam ya. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Lela, saya akan merasa bersalah sekali. Lela sudah seperti anak saya sendiri. Saya akan cari dia dan memastikan keselamatannya. Mau kemana, Mbak? Mas! Hotel aku juga, Mas. Hah? Maaf, Mbak. Cari taksi yang lain aja ya, Mbak. Saya pengen buru-buru, Mbak. Mas! Mas! Oh! Mas! Sayang, jangan nangis sayang. Jangan takut sayang. Aku cuma perlu istirahat sebentar. Sebentar lagi kita sampai.
Sebentar lagi kita ketemu sama papa kamu, sayang. Diam-diam aku pun mencuri pandang kau yang buat hati melayang. Malu-malu tertunduk ku membelai angan. Kau seakan memberi aku harapan. Oh, oh, bagaimana aku bilang hatiku berdebar kencang bila matamu memandang. Aku terpeluk bayangan. Oh, oh, bagaimana aku bilang getar yang ada di dalam. Inginnya aku katakan, milikilah aku sayang. Bagaimana ku bilang, bagaimana katakan, bagaimana ku bilang, bagaimana katakan. Oh, oh. Malu-malu tertunduk ku membelai angan. Kau seakan memberi aku harapan. Oh, oh, bagaimana aku bilang hatiku